Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mencoba kembali lagi untuk mendownload buku-buku saya. Dan ternyata pas mau download bukunya ada buku yang baru, yakni Dewantara Balaseta Sepasang Sayap Setan. Ini mungkin akan menjadi pembahasan kita malam ini yang akan kita baca. Ini yang saya gunakan hari ini adalah Google Playbook. Kita bisa melihat judul mulai dari depan sini. Ini bukunya luar biasa, sangat bagus sekali desainnya. Dan ini bukunya gratis, bisa di-download di aplikasi Playbook Google punya. Ini jelas Gembang Book Publisher yang publish di alamat Jalan Wana Mulia Raya nomor 35, Karang Mulia Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Ini terima kasih untuk teman-teman yang di Genggang Book sudah menerbitkan buku-buku ini. Di sini kata pengantar, kadang kita selalu lupa untuk bersyukur bahwa apa yang kita nikmati ini, sekecil apapun, adalah pemberian sukarela dari Yang Maha Kuasa. Tak ada tuntutan untuk membayar dan ganti rugi kepadanya. Semua boleh menikmatinya tanpa terkecuali, tanpa dibagi-bagi. Untuk itu, rasa sukacita yang luar biasa penulis persembahkan kepada Sang Maha Kuasa. Novel ini mungkin bercerita hal yang tak biasa tentang setan. Ya, setan. Mengapa? Sejujurnya penulis tidak pernah tahu benarkah setan benar-benar terkutuk atau hanya memang sekadar menjalankan tugasnya. Sebagian setan, dia menggoda manusia tapi tidak pernah memaksa manusia untuk masuk neraka. Maka dari itu, pada novel ini mungkin Anda akan menemukan manusia yang menjadi setan atau setan yang menjadi manusia. Novel ini dibuat untuk menunjukkan bahwa kadang sesuatu yang terlihat baik ternyata menyimpan keburukan, dan sebaliknya, sesuatu yang buruk bisa jadi ia membawa kebaikan di dalamnya. Sebagai manusia, kadangkala kita terlalu cepat menilai dan membingkai sesuatu. Semoga novel yang Anda baca ini, yang kita baca bersama ini, bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Novel ini mungkin tidak terlalu nyaman untuk dinikmati. Ini penulis. Penulis menyadari itu. Untuk itu, bukan hanya permakluman, penulis juga memohon dukungan agar dapat menghasilkan karya berikutnya yang lebih baik dari ini. Terima kasih telah mau membaca karya ini. Insyaallah ini semua berkah. Ditulis Tangerang, Juli 2018, Niki Rosadi. Ini kata pertama, kadang kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, untuk seluruh isi bumi. Bagian 1, Wihaga. Apa itu Wihaga? Kehidupan adalah sebuah cerita. Seperti layaknya sebuah cerita, dalam kehidupan pun selalu ada permulaan, konflik dan penyelesaian. Hal ini terus terjadi berulang-ulang kali hingga waktu memenggal absurditas itu. Bahkan kadang kehidupan seakan terasa tak pernah ada penyelesaian, hingga akhirnya seseorang harus menjemput waktunya sendiri dan dengan bangga berkata, hidupku telah selesai. Bicara kehidupan tak akan lepas dari takdir-takdir, seperti layaknya kata-kata yang pembawa cerita melewati alur kisah ceritanya. Pembaca tak akan bisa membuat apa-apa. Dia akan menjadi seperti kereta yang berjalan di atas rel, tak bisa berbelok atau mundur ke stasiun sebelumnya. Dia akan terus melaju hingga akhirnya sampai pada stasiun tujuannya. Namun seperti halnya kita menemukan kata-kata sulit dalam sebuah cerita, kita akan berhenti sejenak untuk membaca. Mungkin seperti itu juga kiranya saat kita merasa sedang mendapat takdir yang begitu sulit. Seandainya memang itu adalah sebuah kata sulit, maka kita memerlukan kamus untuk bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Baiklah, itu jika hanya sebuah kata. Lalu bagaimana jika itu adalah sebuah takdir? Dewa oper kesini, kata Bainuri sambil melambaikan tangannya. Tanpa ragu, Dewa mengoper bolanya kepada Bainuri. Bainuri berhasil menyambut operan itu dengan baik. Di depan gawang Fadil telah bersiap menjaga gawangnya. Dewa pun ikut berlari dan mencari posisi yang paling tepat untuk bisa membobol gawang Fadil. Fadil pun mulai
Benarkah apa akan dilakukan Bayu Nuri? Membobol gawangnya langsung atau mengopernya kembali pada Dewa? Mata Fadil kini hanya terpaku pada bola yang terus bergulir itu. Tapi tak disangka Bayu Nuri menendang bolanya sekuat yang dia bisa. Fadil melompat ke arah laju bola itu dan gol. Bayu Nuri teriak sambil menggempalkan tangan dengan ekspresinya yang sangat bahagia. Coba teman-teman di aplikasi Playbook ini, di sini kita sangat lengkap. Ini fiturnya sangat luar biasa. Kita seakan membaca buku asli. Kita lanjut ya. Di sini, di sisi lain, Dewa dengan raut wajah kecewanya hanya bisa menendang-nendang tanah dengan ujung sepatunya. Dia selalu seperti itu. Coba saja dia memberikan bola itu lagi kepada aku. Pasti akan terjadi gol yang lebih bagus dari ini. Kadang aku ingin sekali dia tidak ada dalam tim ini. Dewa membatin dalam dirinya sendiri. Belum sempat kekesalan itu hilang, tiba-tiba saja Dewa merasa pusing sekali. Kepalanya serasa berdenyut dan akan meledak. Dia sampai harus menahan ledakan di kepalanya itu. Dengan kedua tangannya tak ada satupun temannya yang mempedulikan dirinya. Tiba-tiba semua gelap, tapi tak lama karena kemudian dia kembali berdiri di lapangan tempatnya bermain bola. Di pinggir lapangan dia melihat temannya ramai berkumpul. Dewa menghampiri kerumunan itu. Setelah mendekat, dia melihat Bayu Nuri terbaring di sebelah batu kali yang biasa mereka duduki seusai bermain bola. Baru saja dia ingin mendekat dan menyentuh punggung Bayu Nuri, tiba-tiba dia dikagetkan oleh sesuatu. Dewa, ayo balik ke posisi. Bayu Nuri menepuk pundak Dewa dan saat itu juga kepalanya tak terasa sakit sedikit pun. Mereka kembali bermain. Kini Bayu Nuri membawa bola. Dia mampu melewati Iwan tapi tak lebih dari 3 langkah. Kemudian Anwar telah siap merebut bola yang dibawa Bayu Nuri. Anwar berhasil mendapatkan bola itu dengan mendorong tubuh Bayu Nuri. Menggunakan badannya Bayu Nuri terpental dan bola yang bebas itu langsung diambil oleh Anwar. Tidak banyak ambil risiko lagi. Anwar langsung menendang bola itu ke arah gawang dan tampaknya sama sekali tidak meleset. Anwar berhasil menambah 1 angka untuk timnya. Di sela-sela kegembiraan Anwar mendekati Bayu Nuri yang tadi terjatuh karena dorongan badannya. Bayu Nuri masih terbaring di pinggir lapangan. Terdengar rintihan kecil keluar dari mulut Bayu Nuri. Teman-temannya mulai datang mendekatinya karena penasaran. Berkali-kali dia dipanggil oleh teman-temannya, namun dia tak menjawab ataupun sekedar menatap mereka. Udah, jangan cengeng. Kedorong gitu aja loyo banget. Ayo main lagi. Anwar membalik tubuh Bayu Nuri dan betapa kagetnya dia begitu melihat kepala Bayu Nuri. Kepala Bayu Nuri telah merah, tertutupi darah yang mengalir dari dahinya. Semua temannya panik dan berusaha menolongnya. Akan aku beritahu orang tua Bayu Nuri di rumah, kata Iwan, dan langsung berlari. Kau tahu Iwan itu kan takut darah, kata Jaka kepala Dewa sambil memperhatikan Iwan. Pantas dia langsung lari seperti itu. Aku tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika seluruh tubuhnya terlumuri darah, kata Dewa sambil mengangkat tubuh Bayu Nuri dan kemudian mengikatkan bajunya yang telah dibuka di kepala Bayu Nuri agar darah tak lagi mengalir dari dahi Bayu Nuri. Namun tiba-tiba Dewa tak mampu menopang tubuh Bayu Nuri. Kepalanya kembali terasa sakit sekali. Hal yang sama seperti sebelumnya terulang. Kepala terasa ingin meledak dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Kini dia melihat Iwan tertabrak motor hingga terpental, tapi begitu dia ingin mendekat dan menolong Iwan, semuanya kembali gelap. Dia membuka matanya, dilihatnya Anwar tengah memperhatikannya. Kau tidak apa-apa Dewa? Kalau kau merasa keberatan biar yang lain saja yang memapah Bayu Nuri, kata Anwar yang memapah sisi kanan Bayu Nuri. Tapi Dewa hanya menggeleng dan kemudian berusaha berdiri dan berjalan. Dewa dan Anwar memapah Bayu Nuri sedangkan yang lain mengikuti dari belakang. Memang agak jauh antara jarak lapangan dengan rumah Bayu Nuri. Belum lagi mereka juga harus melewati kali dan jalan raya untuk sampai ke rumah Bayu Nuri. Sepertinya habis terjadi kecelakaan, kata Fadil kepada Jaka yang berjalan di belakang Dewa dan Anwar. Lihat itu, Fadil melanjutkan dan menunjuk ke arah kerumunan orang yang ada di pinggir jalan raya. Coba kita lihat yuk, kata Jaka. Kemudian, hei, kita kan harus mengantar Bayu Nuri, teriak Dewa kepada Jaka dan Fadil yang berlari mendekati kerumunan. Kalian duluan saja, nanti kamu menyusul, balas Fadil berteriak. Baiklah, ayo kita jalan, kata Dewa kepada Anwar. Sampai di rumah Bayu Nuri itu, Bayu Nuri yang kebetulan sedang berada di luar rumah langsung berlari menghampiri Dewa dan Anwar. Ada apa dengan Bayu Nuri? Tanyanya heran.
Namun tak ada satupun dari mereka yang menjawab, karena hanya menunduk dan membiarkan Ibu Bainuri meriksa anaknya sendiri. Ibu Bainuri langsung terpaku pada baju yang diikatkan di dahi anaknya. "Apa yang terjadi pada anakku?" Dia kembali bertanya. Kini sepertinya dia lebih khawatir dari sebelumnya. Terlihat jelas karena dia terburu-buru sekali menuntun Dewa dan Anwar untuk segera membaringkan Bainuri di kursi yang berada pada ruang tamunya. "Apa Iwan belum ke sini dan memberitahu ibu?" "Tidak ada yang datang ke sini dari tadi," jawab Ibu Bainuri. Dewa dan Anwar saling pandang, kemudian Dewa memberi tanda agar Anwar memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bainuri. "Begini Bu, saat kami sedang bermain bola, Bainuri terjatuh dan kepalanya langsung menghantam batu besar yang ada di pinggir lapangan. Ibu Bainuri menginyitkan dahinya dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Terlebih ketika Ibu Bainuri memanggil-manggil Bainuri. Bainuri hanya mampu membuka mulutnya yang pucat tanpa mengeluarkan suara apapun. Tak lama setelah itu terdengar Bainuri mengatakan ibu, tapi kemudian matanya terpejam dan tak ada tarikan nafas lagi dari hidungnya. Ibu Bainuri menjerit dan mengisi keheningan. Sore itu, Dewa dan Anwar pun pulang setelah para tetangga datang karena mendengar jeritan Ibu Bainuri. Mereka tak tahu harus berbuat apa, dan karena itu akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Ketika mereka berjalan melewati rumah Iwan, mereka melihat orang ramai berkumpul di rumah Iwan. Di sana mereka juga melihat ada Fadil dan Jaka tanpa pikir panjang. Lagi Dewa dan Anwar langsung berlari kecil menghampiri Fadil dan Jaka. "Ada apa?" tanya Anwar sambil berusaha melihat ke dalam rumah Iwan. Iwan tertabrak, tubuhnya berlumuran darah. Fadil menjawab. Anwar, "Mantap Fadil, tak percaya." Begitu juga dengan Dewa. "Kau ingat kecelakaan di jalan raya tadi?" "Ternyata itu adalah Iwan," Jaka menerangkan. Dan sebelum azan maghrib berkumandang, dua berita duka terdengar dari speaker masjid di kampung mereka. Di rumah Dewa hanya tinggal dengan ibu dan kakeknya. Ayahnya meninggal tepat ketika dia dilahirkan, itu kata ibunya. Namun sampai sekarang Dewa tak pernah tahu apa penyebab kematian ayahnya. Setiap dia bertanya tentang kematian ayahnya, ibunya tak pernah mau menjawab pertanyaannya. Setelah salat Isya berjamaah, Dewa langsung meninggalkan ibu dan kakeknya. Dia langsung bangkit dan hendak langsung menuju ke kamarnya dan di sebelah ruangan itu, namun panggilan ibunya menghentikan langkah kakinya. "Nak." Dewa berhenti melangkah dan kemudian menoleh kepada ibunya. "Kemari sebentar." Dewa menghampiri ibu dan duduk rapat di sampingnya. Sementara itu kakek mulai membaca Al-Quran di sebelah mereka. "Apa yang kau pikirkan, Nak?" ibunya bertanya seraya memperhatikan anaknya. Dewa tak langsung menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. "Nak." Ibunya berusaha memandang wajahnya. "Bicaralah." "Iwan dan Bainuri meninggal, Bu," kata Dewa sambil tetap menunduk. Tangan hangat ibu tiba-tiba membelai kepala Dewa. Dewa mengangkat kepalanya dan memandang wajah ibunya. Ibunya tersenyum kepadanya. "Sudahlah Nak, jangan terlalu bersedih. Itu tidak baik. Kau harus ingat segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya pula. Jika kau tidak merelakan kepergian dua orang temanmu itu, maka mereka tidak akan tenang di alam sana. Sudahlah, kau tidak perlu merasa bersalah." Kini tangan ibu telah ada di pipi Dewa. Telapak lembut itu seakan menjadi bantal tipis untuk Dewa bersandar. Dewa kembali menundukkan kepalanya. "Ada yang aneh dengan kematian mereka, Bu." Tiba-tiba Dewa pelan. "Maksudnya?" Ibu menginyitkan dahinya dan menghadapkan wajah Dewa kepadanya. "Aku melihat kematian mereka sebelum mereka benar-benar mati, Bu." "Apa maksudmu, Nak?" Ibu semakin tidak mengerti. "Ketika aku sedang bermain bola, aku cemburu pada Bainuri dan selalu membobol gawang tanpa memberikan kesempatannya kepada aku. Saat itu aku ingin sekali Bainuri tidak ada dalam timku, Bu, dan aku bisa menjadi bintang lapangan." Setelah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja kepalaku menjadi sakit, Bu. Aku tak bisa menahan rasa sakitnya. Benar-benar kepalaku ingin pecah rasanya. Di saat seperti itu, aku melihat Bainuri telah menghantam batu dan kepalanya berlumuran darah. Tetapi ketika aku ingin menyentuh Bainuri, aku salah, seperti disadarkan oleh Bainuri. Dengan menepuk pundakku saat itu, belum terjadi apa-apa pada Bainuri. Tapi tidak lama setelah itu, aku melihat Bainuri dalam keadaan yang pernah aku lihat sebelumnya. Aku tak mengerti apa maksudnya ini, Bu. Dia menjambak rambut yang ada di atas telinganya dengan kedua tangannya sendiri. Kemudian Dewa melanjutkan, "Ketika aku dan temanku sedang sibuk mengurusi Bainuri, Iwan malah menawarkan diri untuk memberitahukan Ibu Bainuri apa yang terjadi pada Bainuri. Selanjutnya aku baru tahu bahwa dia seperti itu karena dia takut pada darah. Mereka kesal karena aku mengira Iwan hanya
beralasan saja. Tanpa sadar aku berkeinginan tubuh Iwan berlumuran darah. Dan lagi-lagi setelah itu aku merasakan sakit di kepalaku dan aku melihat Iwan tertabrak motor hingga mengakibatkan tubuhnya berlumuran darah. Tapi kemudian aku kembali seperti sadarkan, tapi kali ini oleh Anwar. Dan apa yang kau lihat itu menjadi kenyataan? Tanya ibu. Dewa tak menjawab dengan suara, dia hanya mengangguk. Tiba-tiba kakak berhenti membaca Al-Quran. Biasanya dia hanya akan berhenti pada akhir surat atau bila di ayat tersebut ada tanda ain. Tapi kini bahkan Dewa pun yang tidak hafal Al-Quran tahu kalau ayat itu belum selesai. Dewa dan ibu memperhatikan kakek. Mereka takut kalau obrolan mereka lah yang mengganggu kakek dan menyebabkan kakeknya berhenti membaca Al-Quran. Kakek menatap Dewa. Dewa tak berani menatap balik ke arah kakek. Dia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya dan diam. Apakah apa yang kau lihat sebelumnya itu benar-benar sama dengan yang kau lihat setelahnya? Bertanya dengan suara yang berat. Dewa tak menyangka kakek hanya akan bertanya begitu, juga dengan ibu. Dewa mengangguk tanpa bicara. Ibu dan Dewa merasa bersyukur karena mereka tidak disuruh keluar dari ruangan itu karena telah membuat berisik. Karena biasanya kakek tidak pernah suka ada suara yang mengganggu kehusyukannya beribadah. Tapi kini kakek malah bertanya, bukan memarahi Dewa. Dan setelah mendapat jawaban yang hanya sebuah anggukan, kakek sempat terdiam. Tatapannya kosong, menatap lurus ke arah depan. Entah apa yang dipikirkan, namun hal itu tidak berlangsung lama. Seperti tepat ketika ibu menegur kakek, kakek kembali bergerak. Dia menutup dan meletakkan Al-Quran pada sebuah tempat mirip lemari yang memang disediakan untuk menyimpan Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang biasa dibaca kakek. Wibaga. Nah, itu Wibaga, kata kakek sambil berjalan mendekati ibu dan Dewa. Kemudian kakek duduk di sebelah Dewa. Kini mereka duduk berlingkar persis seperti orang-orang yang sedang melakukan diskusi kecil. Apa itu, Kek? Hanya sebuah nama dalam bahasa Kawi yang artinya adalah tanda keajaiban. Kau menyimpan kekuatan besar, nak. Kakek pasti sedang membohongiku. Mana ada hal semacam itu di dunia ini? Dewa tak percaya. Ada, nak, dan itu ada pada dirimu. Kayak aku bukan anak kecil, umurku sudah 17 tahun sekarang. Kau pikir aku akan percaya begitu saja dengan hal semacam itu, Kayak? Baiklah, aku juga tidak memaksamu untuk langsung mempercayaiku, tapi kau harus tahu bahwa kau adalah pewaris kekuatan yang baik. Dewa terdiam. Sudah, tak usah kau pikirkan lagi. Sekarang pergi tidur. Kau tenangkan pikiranmu. Masalah ini terlalu sulit untuk kau mengerti. Dewa menuruti perintah kakeknya. Dia langsung melangkah menuju kamarnya. Ibu tetap tinggal dengan kakek di ruangan itu. Namun di kamar, Dewa tak langsung memejamkan matanya. Dia masih memikirkan apa yang dikatakan kakeknya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dikatakan kakeknya itu tidak hilang begitu saja, sampai akhirnya dia terlelap dalam tidurnya. Sementara itu, ibu dan kakek yang masih belum beranjak dari ruangan ibadah rupanya melanjutkan pembicaraan mereka. Ketika Dewa telah pergi dari ruangan itu, ayah, tolong katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mata ibu tajam menatap kakek. Oke, baiklah teman-teman, mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pembacaan berikutnya di malam Kamis berikutnya. Di buku yang sama ini kita akan lanjutkan, karena mungkin kalau di malam Jumat besok saya akan membaca buku yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dulu. Oh ya, kembali lagi saya ingatkan, buku-buku ini gratis buat kita. Tinggal download aplikasi Playbook, terus kita download bukunya, kita baca bukunya. Ini buku asli. Tuh. Sampai 221 halaman. Oke. Terima kasih.